Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib kembali mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kita dengan cara berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur dan kematian manusia adalah murni rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita tidak akan pernah mengetahui panjang pendeknya umur kita, lama atau tidaknya kita hidup, kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya diperintahkan untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, dan kita harus menerima dengan lapang keputusan Allah tentang umur kita dan kematian kita. Berbicara mengenai umur dan kematian berarti berbicara tentang waktu kita hidup di dunia, dan waktu adalah modal yang sangat berharga bagi kita semua dalam menentukan kita menjadi orang yang sukses atau yang rugi. Kesuksesan dan kerugian ini tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita memanfaatkan umur yang sangat terbatas ini. Jika ajal manusia telah tiba, maka dia akan mati. Bagaimanapun kita berusaha menghindari yang namanya kematian, kita tidak akan bisa. Dan begitu juga jika ajal kita belum tiba, bagaimanapun kita melukai diri kita, bagaimanapun orang menyiksa diri kita tidak akan mati jika memang belum sampai pada waktunya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, kullu ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka jika telah datang waktunya, mereka tidak akan dapat mengundurnya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk meminta kematian, karena umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita adalah amanah yang harus kita jaga dengan baik. Oleh sebab itu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan amal yang soleh, karena keberkahan umur manusia tidak diukur dari panjang pendeknya, melainkan dari kualitas ibadah yang ia lakukan semasa hidupnya. Dan di akhirat nanti kita semua pasti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semasa di dunia. Bagi orang yang gemar berbuat baik, maka surga dan seisinya telah menantinya. Bagi orang yang sering berbuat jahat dan sering menzalimi orang lain, maka hanya penyesalan yang akan dia dapat di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 37, wahum yastabihuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Yang artinya mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan
yang bisa kita lakukan agar kita mendapat umur yang panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekah. Agar umur kita diperpanjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menyedekahkan apa yang kita miliki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sedekah seorang muslim itu dapat memperpanjang umurnya dan dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Sedekah dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara menyedekahkan harta atau uang yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan atau menyumbangkannya di masjid. Jika kita tidak bisa bersedekah menggunakan harta atau uang, kita bisa memanfaatkan fisik yang kita miliki. Kita bersedekah dengan tenaga kita, membantu membersihkan masjid atau membantu membangun masjid, itu terhitung sebagai pahala sedekah. Jika fisik kita kurang mendukung untuk bersedekah menggunakan tenaga, kita bersedekah menggunakan ilmu yang kita miliki. Kita mengajarkan orang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, maka kita akan itu terhitung sebagai pahala sedekah. Dan bukan hanya sebagai pahala sedekah, jika ilmu yang kita ajarkan kepada orang itu bermanfaat baginya dan bermanfaat bagi orang lain, juga akan menjadi pahala jariah bagi diri kita. Pahala jariah adalah pahala yang tidak akan terputus amalnya walaupun kita sudah mati. Ada satu kisah di zaman Nabi Ibrahim. Ada sahabat yang mendatangi Nabi Ibrahim lalu berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, besok aku akan melangsungkan pernikahanku, maka datanglah engkau pada pernikahanku." Lalu setelah sahabat selesai menyampaikan kabar tentang pernikahannya itu, pergilah dia meninggalkan Nabi Ibrahim. Lalu datang malaikat Israel berkata, "Siapa pemuda yang mendatangimu itu, wahai Ibrahim?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Dia adalah sahabatku yang akan melangsungkan pernikahannya besok." Maka malaikat Israel berkata, "Malam ini juga aku akan mencabut nyawa orang itu." Nabi Ibrahim hampir tergerak untuk memberitahu sahabatnya itu tentang umurnya, tetapi di dalam pikiran Nabi Ibrahim, biarlah umur menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya, betapa terkejutnya Nabi Ibrahim masih bisa melihat sahabatnya itu melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Lalu sampailah umur sahabat itu mencapai 70 tahun, barulah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim kembali mendatangi malaikat Israel lalu bertanya, "Apakah engkau mengetahui tentang umur sahabatku itu?" Lalu malaikat Israel berkata, "Pada malam itu aku memang ingin mencabut nyawa orang itu, tetapi pada malam aku ingin mencabut nyawanya, ia menyedekahkan sebagian harta yang dia miliki. Lalu Allah memerintahkanku untuk tidak mencabut nyawanya." Maka dari penjamaah sekalian, sudah jelas bahwa sedekah bisa memperpanjang umur kita. Dan jangan pernah takut untuk bersedekah, karena sedekah tidak akan pernah mengurangi harta yang kita miliki. Walaupun secara kasat matanya sedekah bisa mengurangi harta, tetapi secara hakikatnya sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu kunci agar kita diberi umur yang panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad SAW, "Berbahagialah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, karena Allah akan memperpanjang umurnya." Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita selagi keduanya masih ada, karena begitu banyak orang yang ingin merasakan berbakti kepada orang tuanya, tapi apalah daya kedua orang tuanya sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa
Jadi selagi kedua orang tua kita masih ada, marilah kita sayangi mereka. Jangan sesekali kita berani menyakiti hati kedua orang tua kita. Kita harus ingat betapa besar perjuangan orang tua kita membesarkan kita sampai sekarang ini. Betapa banyak biaya yang orang tua kita keluarkan untuk mencukupi kehidupan kita. Dan jangan pula setelah kita dewasa nanti, setelah kita berilmu, kita sudah berani mengangkat perkataan kedua orang tua kita. Dan jangan pula setelah kita mempunyai jabatan, setelah kita mempunyai pekerjaan yang bagus, kita sudah berpikir bahwa kita sudah tidak membutuhkan kedua orang tua kita lagi. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Mulai dari sekarang, marilah kita sayangi kedua orang tua kita. Jangan nanti mereka sudah tiada, baru kita menyesal. Kenapa dari dulu saya tidak berbakti kepada kedua orang tua saya? Dalam masyarakat muslimin rahimahumullah, dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, umur yang panjang pada hakikatnya adalah yang kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan amal yang soleh. Panjang umur manusia tidak akan ada nilainya jika kita tidak mengisinya dengan amal yang soleh. Bahkan bisa saja hanya menjerumuskan kita ke dalam azab Allah. Yang diisi dengan umur panjang yang diisi dengan perbuatan baik dan amal yang soleh akan menjadi bukti kualitas hidup kita di dunia dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang siapa orang yang paling baik. Nabi Muhammad menjawab, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya dan tetapi buruk amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fiha amara wa antahu amma na'anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyihi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un. Aqimis shalah.